Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi makalah kami melalui PPT ini dengan judul pengemasan pada produk gula pasir. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama ada Yara Nazira Boroginting, ada Devi Simanulang, ada saya Gies Rafian Malik, ada Jessica Anastasia, dan yang terakhir ada Ahmad Dwi Setiawan. Salah satu karbohidrat sederhana atau biasa disebut dengan gula. Gula disebut sebagai karbohidrat sederhana karena mudah larut dalam air dan juga mudah diserap oleh tubuh, dan juga menjadi energi. Kebutuhan gula selalu meningkat dari seiring waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti menambah rasa manis pada minuman dan makanan. Gula dapat berasal dari nira tebu, dan gula juga dapat berasal selain dari nira tebu, gula juga berasal dari umbi dahlia, anggur, atau bulir jagung yang menghasilkan semacam pemanis, tapi bukan dengan sukrose sebagai komponen utamanya. Gula memiliki ciri khas berwarna putih, tidak berbau, dan juga berbentuk kristal. Tak jarang gula menampakkan reaksi menggumpal karena gula memiliki sifat yang mudah menyerap kelembapan di sekitarnya, sehingga dibutuhkan perhatian khusus pada gula. Salah satu cara sifat gula yang mudah menyerap membuat gula membutuhkan penanganan yang lebih lanjut pada produknya. Salah satu penanganan yang dapat dimulai dalam pengantisipasian pengumpulan gula adalah dengan memilih kemasan yang cocok dan pas untuk produk gula. Sifat gula yang mudah menyerap membuat gula membutuhkan penanganan yang lebih lanjut pada produknya. Salah satu penanganan yang dapat dimulai dalam pengantisipasian pengumpulan gula adalah dengan memilih kemasan yang cocok dan pas untuk produk gula. Oke, untuk selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa tujuan pengemasan pada produk gula pasir. Terus yang kedua, apa syarat kemasan untuk mengemas produk gula pasir. Yang ketiga, apa saja jenis kemasan yang dapat digunakan pada produk gula pasir ini. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk kemasan yang dapat digunakan pada produk gula pasir, apa label yang harus dicantumkan di kemasan untuk produk gula pasir ini sendiri. Gula merupakan salah satu karbohidrat yang rasanya manis. Gula digunakan tubuh dengan cepat dan mudah. Salah satu dari 4 kelompok utama biomolekul adalah karbohidrat atau polisakarida, bersama dengan protein, asam amino, dan asam nukleat. Salah satu kelas utama biomolekul karbohidrat adalah kelompok senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan 1:2:1. Dan oleh karena itu, rumus umumnya adalah CnH2ON. Karbohidrat adalah salah satu nutrisi utama karena mereka menyediakan energi yang diperlukan untuk memulai berbagai proses metabolisme. Gula adalah generik untuk banyak karbohidrat yang larut dengan rasa manis. Sebagian besar tumbuhan memiliki gula di jaringan. Sumber gula alami yang melimpah adalah buah dan lemon. Persyaratan kemasan pada produk gula pasir. Untuk memastikan kualitas dan keamanan produk, syarat kemasan yang umum untuk gula pasir adalah sebagai berikut. Yang pertama, keamanan pangan. Bahan kemasan harus sesuai dengan standar keamanan pangan dan tidak boleh mengkontaminasi produk. Yang kedua, tahan terhadap kelembaban. Untuk melindungi gula pasir dari kelembaban yang dapat menyebabkan penggumpalan atau pencairan, kemasan yang tidak udara atau penggunaan desikran untuk menyerap kelembaban dapat digunakan. Yang ketiga, penahan bentuk kristal. Gula pasir memiliki bentuk kristal yang seragam dan kecil. Jadi kemasan harus dibuang untuk menjaga bentuk ini selama penyimpanan. Gumpalan atau menggumpal dapat dihindari dengan kemasan yang baik. Yang keempat, penghalang cahaya. Kemasan gula pasir harus memberikan penghalang cahaya yang efektif karena gula pasir cenderung lebih baik terjaga kualitasnya jika terlindung dari paparan langsung sinar matahari atau cahaya yang berlebihan. Selanjutnya yang kelima ada kemudahan penanganan dan penyimpanan. Kemasan dirancang agar mudah ditangani oleh produsen, pengecer, dan konsumen. Ini mencakup desain kemasan yang kokoh, tutup yang mudah dibuka, dan kemudahan penyimpanannya. Yang keenam, pemasaran dan identifikasi merek. Kemasan berperan dalam upaya pemasaran brand. Desain kemasan yang menarik membantu menarik perhatian konsumen. Sementara itu, identitas merek yang jelas membedakan produk dari pesaingnya di pasar. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi dan standar. Pengemasan harus mematuhi regulasi dan standar keamanan pangan yang berlaku. Ini termasuk informasi yang benar dan lengkap pada label serta pemilihan bahan kemasan yang aman. Yang terakhir, pengendalian higienis. Kemasan membantu menjaga kebersihan dan kehigienisan produk selama proses produksi, distribusi, dan penyimpanan agar mengurangi resiko kontaminasi. Persyaratan dari kemasan produk gula. Yang pertama, keamanan pangan. Bahan kemasan harus sesuai dengan standar keamanan pangan dan tidak boleh mengkontaminasi produk. Yang kedua, tahan terhadap kelembaban. Untuk melindungi
gula pasir dari kelembaban yang dapat menyebabkan pengumpalan atau pencairan, kemasan yang kedap udara atau penggunaan desinfektan untuk penyerap kelembaban dapat digunakan. Yang ketiga, menahan bentuk kristal. Gula pasir memiliki bentuk kristal yang beragam dan kecil, jadi kemasan harus dibuat untuk menjaga bentuk ini selama penyimpanan. Gumpalan atau menggumpal dapat dihindari dengan kemasan yang baik. Yang keempat, penghalang cahaya. Kemasan gula pasir harus memberikan penghalang cahaya yang efektif karena gula pasir cenderung lebih baik terjaga kualitasnya jika terlindung dari paparan langsung sinar matahari atau cahaya yang berlebihan. Yang kelima, kemudahan penggunaan. Kemasan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mudah digunakan oleh pelanggan. Ini termasuk desain tutup yang mudah dibuka dan ditutup serta kemudahan penyimpanan dan penanganan. Yang keenam, labelisasi yang jelas. Label kemasan harus memberikan informasi produk yang jelas dan akurat seperti tanggal kadaluarsa, instruksi penyimpanan, nilai gizi, dan informasi lain yang diperlukan. Selanjutnya untuk yang poin nomor 7 yaitu pematuhan terhadap regulasi. Nah, pada pematuhan terhadap regulasi ini, jadi semua peraturan dan standar yang berlaku untuk kemasan makanan terhadap bahan kemasan yang diizinkan dan prosedur pengemasan yang aman harus dipatuhi oleh kemasan. Yang ke-8, poin 8 ada ketahanan terhadap pengiriman dan penanganan. Untuk memastikan bahwa produk tetap dalam kondisi baik dari pabrik hingga konsumen, kemasan harus dibuat untuk menahan tekanan guncangan selama proses pengiriman dari pabrik ke konsumen. Terus yang nomor 9 atau poin nomor 9, bahan kemasan yang ramah lingkungan. Sekarang bahan kemasan yang ramah lingkungan lebih banyak digunakan, jadi kemasan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dapat daur ulang. Dan untuk poin nomor 10, desain menarik untuk pemasaran. Desain kemasan yang menarik dapat meningkatkan daya tarik produk di rak toko dan membantu dalam pemasaran. Nah, jadi desain kemasan itu merupakan hal pertama yang akan dilihat konsumen dalam memilih semua produk yang akan dia beli. Nah, untuk yang poin terakhir itu ketahanan terhadap serangga dan hama. Kemasan gula pasir harus melindunginya dari hama dan serangga yang dapat merusak produk atau produk gula pasirnya sendiri. Kemasan foil plastik. Foil plastik adalah jenis kemasan plastik yang terbuat dari bahan aluminium dan plastik foil. Foil plastik sering digunakan untuk membungkus makanan dan minuman seperti keripik, kopi, atau susu dalam keadaan saset. Kelebihan dari foil plastik adalah dapat menjaga kelembapan, aroma, dan rasa makanan atau minuman yang dibungkus. Selain itu, foil plastik juga tahan terhadap panas dan dingin serta dapat dijadikan sebagai penghalang cahaya. Namun, penggunaan foil plastik juga memiliki kekurangan, yaitu sulit daur ulang dan tidak ramah lingkungan. Produk gula pasir umumnya dijual dalam berbagai bentuk kemasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memastikan kualitas dan keamanan produk. Salah satu bentuk kemasan yang dapat digunakan pada produk gula pasir adalah kemasan kanting atau kemasan berdiri stand-up pouches. Kemasan kantong fleksibel yang dapat berdiri sendiri digunakan untuk produk gula pasir. Kemasan ini bisa terbuat dari bahan plastik Arifo dan dapat memiliki tutup reusable untuk memudahkan penggunaannya. Contoh bentuk kemasan yang dapat digunakan dapat dilihat pada gambar seperti di bawah ini. Berikut merupakan desain kemasan produk gula pasir yang dapat dipilih. Terbuat dari bahan plastik aluminium yang berbentuk standard pouch dan memiliki ukuran 250 mm dan pada sebelumnya terdapat tutup reusable untuk memudahkan penggunaan ulang bagi konsumen. Oke, selanjutnya ada label apa saja yang harus dicantumkan dalam sebuah kemasan. Yang pertama ada merek produk, kedua ada berat bersih, ketiga ada info produsen dan konsumen, keempat ada legalitas usaha, dan kelima ada tanggal kadaluarsa. Kode produksi, komposisi produk, logo halal, bahan kemasan yang ramah lingkungan, dan nama produk. Kesimpulan, kemasan produk gula pasir dengan plastik foil memiliki banyak manfaat dan pertimbangan yang penting. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini. Plastik foil menjaga kualitas dan tekstur gula pasir dengan melindunginya dari kelembapan dan oksigen. Kemasan gula pasir dengan kertas foil membantu mempertahankan kesegaran dan aroma khasnya. Ini sangat penting untuk mempertahankan rasa produk. Selanjutnya, ada beberapa kemasan foil yang transparan atau memiliki bagian transparan yang memungkinkan pelanggan melihat produk yang ada di dalamnya. Ini memungkinkan meningkatkan daya tarik visual dan membantu pelanggan memilih produk. Selanjutnya, beberapa kemasan plastik foil memiliki tutup yang dapat dicuci yang memungkinkan pelanggan membuka dan menutupnya dengan mudah. Ini membantu menjaga kesegaran produk dan memudahkan penggunaan ulang. Selanjutnya, plastik foil sangat fleksibel dan efektif untuk berbagai bentuk kemasan karena sifatnya yang ringan dan kemudahan penggunaannya. Kemasan plastik foil dapat membantu menjaga produk tetap bersih
dengan melindunginya dari pencemaran dan kontaminasi eksternal seperti debu atau bakteri. Selanjutnya, plastik umumnya berbahaya bagi lingkungan, tetapi beberapa jenis plastik foil dapat dibuat lebih ramah lingkungan dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan. Yang terakhir, plastik foil memungkinkan banyak fleksibilitas dalam desain kemasan, memungkinkan desain label dan presentasi produk yang berbeda. Sekian pemaparan kelompok 2 mengenai pengemasan pada gula pasir. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.